Sela. Nah, hari ini kita akan memulai sekolah hari minggu kita. Sebelum kita memulai sekolah hari minggu kita, Kakak Sumi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu buah pujian dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Untuk adik-adik yang di rumah, bisa tepuk tangan ya. Kita duduk, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, kiranya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik semua, kembali lagi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Sumi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu buah pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Cerita firman Tuhannya yang disampaikan oleh Kak Tosa. Untuk adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan,
Kakak Tosa mengajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Sebelum berdoa, Kakak Tosa ingin mengajak adik-adik semua menyanyikan satu buah lagu, Ibu Jari Pertama. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking. Dum 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 la 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 la, dum 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 la 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 la, dum 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 la 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 la. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutupkan mata kita fokuskan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus sudah hadir ke dalam hati kami, kepada masing-masing hati kami Tuhan Yesus. Dan jika sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan ini ya Tuhan dengan penuh hikmat dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di sini Kakak Tosa mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35 dengan perikop pengangkatan Bezaleel dan Aholiab. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35 dengan perikop pengangkatan Bezaleel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah membangun kemah suci. Nah adik-adik, jikalau tadi adik-adik sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35, kira-kira adik kenal tidak siapa itu Bezalel? Adik-adik pada tahu nggak Bezalel itu siapa? Bezalel itu adalah seorang pemimpin yang Allah tunjuk dalam pembangunan kemah suci. Nah adik-adik, Bezalel ini tidak bekerja sendiri. Jadi Tuhan memberikan penolong bagi Bezalel ini. Namanya ialah Aholiab. Tuhan juga memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengerjakan segala pekerjaan pembangunan kemah suci ini adik-adik. Nah, adik-adik ingat tidak pembelajaran minggu lalu yang sudah disampaikan oleh kakak Filia, di mana orang membawa persembahan materi untuk membangun kemah suci. Kira-kira adik-adik masih ingat tidak apa saja persembahan itu? Persembahan itu terdiri dari emas, perak, tembaga,
kain ungu tua, ungu muda dan kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah dan permata. Nah, adik-adik, orang Israel ini memberikan semua ini dengan rela hati mereka, dari harta milik mereka. Jadi mereka ini memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, adik-adik, di sini Kakak Tosa akan menampilkan sebuah gambar kemah sucinya ya. Adik-adik bisa lihat di gambar. Dalam gambar ini adik-adik, kita bisa lihat kemah yang ada di dalam kemah suci ini. Dalam Alkitab menyebutkan sebagai kemah pertemuan atau kemah suci. Kita akan menyebutkannya sebagai kemah pertemuan adik-adik. Sewaktu kita berbicara mengenai bagian dalam kemah. Nah, di dalam kemah ini adik-adik ditutupi 4 lapisan yang berbeda yang disebut dengan tenda. Lapisan itu berwarna-warni adik-adik. Ada warna ungu tua, ungu muda, dan warna kirmizi. Nah, di dalam kemah ini adik-adik tahu tidak apa itu kerub? Kerub itu adalah makhluk yang mirip malaikat dengan sayap. Di dalam kemah ini juga adik-adik ada tiga bahan untuk pembuatan tenda ini. Dari apakah 3 bahan tenda lainnya? Nah, 3 bahan tenda lainnya itu terbuat dari bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba. Nah, adik-adik, Allah menginginkan perabotan dan perkakas khusus di kemah pertemuan dan memberikan instruksi terperinci mengenai bahan untuk pembuatannya dan bagaimana tiap bagian itu dibuat. Jadi sehingga tiap perabotan atau perkakas menunjukkan kepada orang Israel dan kita juga mengenai siapa Allah dan seperti apa Allah itu. Allah memberitahu Musa untuk membuat tabut perjanjian. Ini adalah tabut perjanjian yang berbeda dari yang membuat sebelum air bah menghancurkan bumi. Nah, kira-kira tabut perjanjian itu dibuat dari apa sih? Tabut perjanjian itu terbuat dari penaga atau emas. Dikatakan bahwa mereka membuat gelang emas dan kayu pengusung untuk tabut. Nah, adik-adik semua, kira-kira itu untuk apa ya? Gunanya untuk membawa tabut sewaktu mereka berpergian. Kemudian Allah memberikan instruksi untuk membuat tongkat lampu khusus yang disebutkan di adik-adik. Nah, Allah juga menyuruh Musa untuk membangun mesbah yang spesial yang disebut dengan mesbah ukupan. Nah, sekarang kakak ingin bertanya adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu ukupan? Ukupan itu mirip dengan parfum yang dapat dibakar dan mengeluarkan aroma wangi. Jadi, mesbah ukupan dibuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas. Nah, adik-adik, dari cerita ini Allah ingin orang Israel membangun kemah khusus dan memberikan instruksi terperinci untuk setiap bagiannya. Allah memiliki tujuan ya adik-adik untuk kemah istimewanya dan di setiap bagian di dalamnya. Dan kakak Tosa ingin bertanya adik-adik, mengapa Allah memerintahkan orang Israel untuk membangun kemah suci? Jawabannya adalah karena Ia ingin berdiam di antara mereka. Kemah suci ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah berdiam di antara umat-Nya. Ia menyediakan cara untuk menyembah Dia. 3000 tahun kemudian Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan berdiam di antara umat-umatnya. Kemah suci ini bertujuan
kemah suci ini menunjuk kepada waktu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Allah membuat suatu cara yang khusus bagi orang Israel untuk menyembah dan mengenal Dia, menunjukkan kepada juru selamat yang dijanjikan yang telah akan datang suatu hari nanti. Dan juga Allah menepati janjinya, adik-adik. Ia telah membuat cara atau jalan bagi kita untuk menyembah dan mengenal Dia melalui kehidupan Yesus yang sempurna di bumi dan kematiannya di salib sebagai pengorbanan yang sempurna akan dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, adik-adik. Dan kemah suci ini adalah kemah suci, dan segala sesuatunya yang ada di dalam itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dari cerita tadi mengajarkan kita bahwa kita patut bersyukur kepada Allah karena Ia berdiam di antara umatnya melalui Yesus Kristus dan membuat dirinya dikenal. Dan bersyukur juga kita, adik-adik, bahwa gereja adalah tempat kediamannya melalui kematian Yesus di salib untuk membayar dosa-dosa kita. Dan alasan kita mempelajari dan mengingat firman Allah ialah menghormati dan menaati Dia serta mengenal Dia dengan lebih baik. Tujuan akhir kita ialah untuk memuliakan Allah dalam setiap hal yang kita lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan maupun perbuatan kita. Sekian cerita Alkitab dan firman Tuhan dari kakak. Sampai ketemu minggu depan ya, adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tosa. Nah, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita untuk doa persembahan yang dibawakan oleh Kak Sela. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita duduk kembali, lipat tangan kita dan tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menuntun kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami ingin mengumpulkan sedikit dari yang kami miliki, Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kakak akan mengajak adik-adik kembali lagi untuk menyanyikan, untuk mengiringi persembahan kita, yaitu dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai.
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita duduk, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan kami, kiranya dapat harum di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu buah pujian, yaitu dengan judul Jalan Serta.